Ini adalah bagian ketiga, bagaimana cara menggunakan strategi dasar ya untuk menjawab soal-soal TOEFL listening di bagian short conversations. Nah, apa saja 3 strategi dasar? Mungkin saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah lebih banyak fokus ya pada orang kedua, karena sebagian besar yang ditanyakan di short conversation itu adalah orang kedua, meskipun tidak semua ya. Tapi kalian harus lebih banyak fokus pada orang kedua. Kemudian yang kedua adalah selalu jawab dengan sinonim, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah hindari jawaban yang memiliki suara-suara yang mirip. Itu biasanya jebakan, teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan. Waktunya adalah 13 detik untuk menjawab setiap soal. Kemudian nanti akan saya bahas. Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman say about Peter? Nah, kalau kita ulang ya. Why do you think Peter said that? Why do you think Peter said that? I think he was really angry. Nah, itu ya kalimat keduanya. What does the woman say about Peter? Tadi dia bilang, I think he was really angry. Ya kan, seperti itu kan? Nah, kata kuncinya di situ adalah angry, teman-teman. Ya, I think he was really angry. Nah, di sini jangan menjawab hungry ya, ini jebakan ya. Oke, angry itu kan marah ya. Kalau kita cek di sini sinonimnya yang mana, teman-teman? Nah, marah itu adalah mad. Nah, jadi yang tepat adalah delta, teman-teman. Kemudian dibilang tadi kan I think, ya kan? I think that he was really angry. I think that he was really angry. Ya, I think itu sama dengan apa, teman-teman? Believe. Ya, jadi jawabannya adalah delta di sini. Jadi ada 2 sinonim ya. Think itu sama dengan believe, mad itu sama dengan angry. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sinonim ya, itu penting banget. Jangan menjawab dengan jawaban yang exact word ya. Terutama untuk kata kunci yang dipersoalkan di situ ya. Oke, next, number 2. Number 2. Why is Hannah so happy? Her parents have allowed her to stay up late. What does the woman mean? Nah, kalau kita ulang di sini. Number 2. Why is Hannah so happy? Why is Hannah so happy? Kenapa Hannah begitu senang? Her parents have allowed her to stay up late. Her parents have allowed her to stay up late. Her parents have allowed her to stay up late. Jangan jawab ini, teman-teman ya. Ini persis banget nih. Ya, ini salah ini ya. The parents are going to stay up late. Yang begadang itu bukan orang tuanya, tapi Hannahnya, ya kan? Jadi orang tuanya, her parents have allowed her, mengizinkan dia itu siapa? Hannah, ya kan? To stay up late. To stay up late. Orang tuanya mengizinkan dia untuk begadang, nggak apa-apa begadang gitu kan. Nah, jadi ini allowance ini diplesetin dari kata allowed. Ini jebakan, teman-teman ya. Allowance ini artinya tunjangan, teman-teman. Ya, kemudian loud ini juga jebakan, teman-teman ya. Ini jebakan ya. Loud ini adalah nyaring ya. Padahal tadi kan allowed, loud, mirip kan? Nah, jadi yang tepat adalah delta, teman-teman. Hannah doesn't have to go to bed early, tidak perlu tidur lebih awal. Sama dengan stay up late kan? Ya, sama dengan ini kan? Nah, jadi sama dengan ini, teman-teman. Nah, jadi persis ya. Her parents, Hannah doesn't have to go to bed early. Jadi tidak perlu tidur lebih awal karena dia begadang. Begitu kan? Nah, jadi jangan menjawab dengan exact word ya, hati-hati ya. Jadi kita terapkan strateginya. Fokus orang kedua, jawab dengan sinonim, dan hindari suara-suara yang mirip. Ini ada banyak yang mirip. Number 3. Number 3.
I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Nah, ini menyimpulkan itu di mana, teman-teman. Di mana ini si pria bekerja, kan ya. Kalau kita lihat, saya ulang ya. Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Ya, tentang gas, unleaded gas, ya kan? Gas itu apa? Bensin, teman-teman. Kalau ini kan Amerika ya. Orang Amerika bilang bensin itu bukan petrol atau gasoline. Dia biasanya langsung memendekkan menjadi gas. Would you like me to fill it up? Fill it up, ya. Jadi kata kuncinya adalah gas, kemudian fill it up. Fill it up. Berarti di mana dia bekerja? Ya, berarti dia bekerja di service station, teman-teman. Ya, bukan department store ya, bukan collection agency, bukan delivery room. Service station itu adalah pom bensin yang ada fasilitas bengkelnya, teman-teman. Oke, number 4. Number 4. What do you suggest for breakfast? Well, you could have cereal or eggs or both. What does the woman mean? Nah, apa maksudnya? Coba. 4. What do you suggest for breakfast? What do you suggest for breakfast? Ya, apa yang bisa kamu sarankan ya atau tawarkan ya untuk sarapan kita kali ini? Well, you could have cereal or eggs or both. You could have cereal. Ya, you could have cereal. Oke, eggs. Ya kan? Or both. Nah, ini menandakan apa, teman-teman? Ada pilihan kan ya? Nah, oke. Hati-hati dengan broke eggs. Ini mirip-mirip ya. Tadi kan both broke. Ini mirip kan? Ya. They need to eat fast. Ini tadi ada kata would you like some breakfast? Fast ya, diulang fastnya ya. Ini jebakan. She's so serious about the boat. Nggak ngomongin boat ya. Ini jebakan semua, teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah delta. Dia punya pilihan. Nah, ini pilihan ini ya. Bisa sereal, bisa telur, atau keduanya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah delta. He has a choice to make. Dia punya pilihan untuk diputuskan. Number 5. Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. What does the man mean? Oke, kita ulang. Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. Ya, she really urged me to do my best. Ya kan? She really urged me to do my best. Urge me to do my best. Ya, dia memotivasi saya, mendorong saya untuk melakukan yang terbaik. Jangan urgent, teman-teman ya, ini jebakan. Oke, really urge ya. To do more, ini mirip aja. Oke, she was encouraged. Nah, urge itu sama dengan encourage, teman-teman. Ya, ini sama ya. Oke, mendorong ya. To do my best itu sama dengan to try harder. Nah, ini pilihan C yang benar ya. Jadi ada dua sinonim, encourage sama to try harder. Oke, jadi yang tepat adalah C, teman-teman. Jadi selalu sinonim ya, itu yang pertama ya. Karena jawabannya pasti dalam bentuk kata-kata yang lain. Entah itu exact word, kata-kata yang persis, atau penjabaran ya, atau interpretasi dengan kata-kata lain. Seperti my best, to try harder. Nah, itu ya. Oke, number 6. Number 6. Did you hear what happened to Rob's car last night? Yeah, I heard that it was stolen. What does the woman mean? Kita ulang. Number 6. Did you hear what happened to Rob's car last night? Ya, Rob's car last night. Ya, apa kamu tahu apa yang terjadi dengan mobilnya Rob? Yeah, I heard that it was stolen.
It was stolen. Okay. It was stolen. Ya. I heard. Aku dengar. I heard that it was stolen. Nah. Oke, jangan. Nah, stall ini jebakan teman-teman ya. The car stalled on the road. Someone took the car. Rob sold his car. Rob heard someone steal his car. Ini heard diulang. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Antara ini ya, dua ini ya. Jadi yang tepat adalah karena ini dicuri, berarti seseorang mengambil mobilnya. Ya, oke. Someone took the car. Berarti sinonim dari mencuri, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, sinonim itu bisa exact word, bisa juga penjabaran atau interpretasi dengan kata-kata yang lain ya, yang maksudnya sama. Jadi jawabannya adalah bravo. Kalau sold bukan ya, karena ini menjual. Ya. Number 7. Number 7. We need to get some milk for tomorrow morning. What about this carton? Maybe we should get the large one instead of the small one. What does the man suggest? Number 7. We need to get some milk for tomorrow morning. What about this carton? We need to get milk ya for tomorrow morning. What about this carton? Carton itu bungkus ya atau kemasan ya. Kemudian dia bilang apa? Responnya? Maybe we should get the large one instead of the small one. Maybe we should get the large one instead of the small one. Large one, yang besar, instead of the small one. Ketimbang yang kecil, gitu kan? Berarti apa? Nah, tadi karena ada kata carton, oke, large one, yang besar, ya berarti alpha, teman-teman. Ya, karena ada kata ini. Bigger container. Ya, large itu kan besar ya. Itu sama dengan bigger. Nah, ini. Kemudian one ini kan karton kan, tadi kan carton, kemasan. Ya, berarti sama dengan container. Ya, container itu kemasan ya. Bukan truk kontainer ya, bukan ya. Oke, jangan salah paham. Kontainer itu adalah kemasan atau wadah. Ya, berarti membeli dengan wadah yang lebih besar, gitu kan. Oke, jadi jawabannya alpha. Ini carton bukan. Oke, diulang tadi ya. Taking a carton dari smaller. Ini justru yang lebih kecil, teman-teman ya. Getting the milk tomorrow instead. Bukan. Karena tadi ini ada kata instead, ini dipakai lagi instead ya. Supaya kalian terjebak milih ini. Jadi yang tepat adalah alpha, teman-teman. Okay, number 8. Number 8. What happened when the business people arrived in the office? Well, first they were greeted by the receptionist. What does the woman mean? What happened when the business people arrived in the office? Ya, what happened when the business people arrived in the office? Ketika orang-orang bisnis datang ke kantor itu apa yang terjadi? Kemudian jawabannya, responnya? Well, first they were greeted by the receptionist. They were greeted by the receptionist. They were greeted by the receptionist. Oke. Berarti yang mana, teman-teman? Jangan jawab ini ya. Oke, jadi business people menyapa resepsionis. Bukan kebalik, resepsionisnya yang menyapa. Ya, ini dibalik aja ya. Greedy ya, ini apalagi teman-teman? Ini jawaban konyol ya, dimiripin aja. Greeted greedy. Nah, greedy ini artinya serakah. Bukan ya. Jadi alpha Charlie sama delta bukan ya. The man created the shipping and receiving business. Gak ada kata shipping ya. Yang tepat adalah alpha, teman-teman. Jadi receptionist welcome, menyambut. Sama dengan menyapa kan ya? Oke, ini sama. Ya, jadi the receptionist menyambut business people. Jadi itu yang tepat ya. Ada sinonim persis di sini. Greet, welcome. Welcome itu menyambut. Alright, number 9. Number 9.
Did you see that? The police officer was talking to the tourist. Yes, and then he made the tourist come to the station. What does the man mean? Did you see that? The police officer was talking to the tourist. Yes, and then he made the tourist come to the station. Ya, made the tourist come to the station. Ya, tadi kan dibilang made the tourist come to the station. Ya, dan petugas polisi itu memaksa ini ya, made itu memaksa turis untuk datang ke kantor polisi. Ya, oke. Nah, ini yang tepat yang mana teman-teman jawabannya? The police officer was stationed. Bukan ya, bukan was stationed near the tourist. Bukan, ini agak kacau karena dibalik aja ya. Kemudian the tourist was forced to accompany. Nah, ini dipaksa untuk ya mendampingi polisi. Nah, ini yang tepat teman. Jadi made itu sama dengan forced ya, memaksa. Oke, come to the station ya. Come to the station itu sama dengan ya accompany the police officer to the station, begitu kan? Jadi yang tepat adalah bravo, teman-teman. The tourist became mad, menjadi marah. Gak ada kata marah, teman-teman. The tourist stated that the police officer never came. Ini agak ngawur ya. Turis menyatakan bahwa polisi tidak pernah datang. Enggak. Oke, jadi yang tepat adalah bravo. Jadi made itu sama dengan forced. Number 10. Number 10. Do you want to go up to Carmel for the weekend? That seems like a terrific idea to me. What does the man mean? Do you want to go up to Carmel for the weekend? That seems like a terrific idea to me. Terrific idea to me. Terrific. Terrific itu sangat bagus ya. Lawannya adalah terrible. Terrific idea for me. Berarti apa? Ya, magnificent, teman-teman. Ya. Delta ya. It sounds magnificent to him ya. Karena magnificent itu adalah sama dengan ya menyenangkan ya. That sounds good to him. That sounds magnificent to him. He doesn't like the idea? Enggak. Oke. Terrible deal. Nah, ini lawan katanya ya, justru ya, terrible deal ya. He hasn't seen her ideas. Bukan. Jadi yang tepat adalah delta. Jadi ada kata magnificent. Jadi selalu menjawab dengan interpretasi dari kata-kata yang berbeda, teman-teman. Tapi maksudnya sama. Begitu ya. Yang artinya penggunaan sinonim itu sangat penting ya dalam soal TOEFL listening. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.